Hola, balik lagi ke YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga baik selalu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Buat yang baru pertama kali mampir, salam kenal, aku Bimita. Hot Young Blood merupakan film komedi romantis asal Korea Selatan, dirilis tahun 2014. Diperankan oleh Park Bo Young, Lee Jung Sok, Kim Yong Kwang, dan Lee Se Young. Bercerita tentang persaingan asmara dan persahabatan antara 4 siswa. Berlatar tahun 1980, dikisahkan dua remaja yaitu Yong Sok dan Jong Gil. Yong Sok adalah siswi cantik, tangguh, dan galak sekaligus pemimpin geng wanita paling ditakuti. Meski galak, diam-diam Yong Sok menyimpan suka pada Jong Gil. Jong Gil adalah siswa tampan dan playboy. Semua gadis cantik dirayunya untuk dijadikan pacar, kecuali Yong Sok. Jong Gil tidak berani mendekati Yong Sok karena beredar rumor bahwa ia adalah kekasih Guangsik, pemimpin geng laki-laki dari sekolah lain. 걔 여자애들 잘 꼬신다며? 지가 뭐 아버지 같은 줄 알아요. 언니, 안녕하세요. 왜 나는 안 꼬시는 게? 너는 광식이 거잖아. 생각하는데 정윤이, 유진, 장미 뺨친다니까? Di awal film ditunjukkan dua geng perempuan sedang berkelahi dan dimenangkan oleh geng yang diketuai Yong Sok. Di tempat lain, di kereta api, ada 3 sahabat. Salah satunya Jong Gil, dia seorang playboy. Mereka bertaruh sweet siapa kalah akan memakai terong di celana dan berjalan ke gerbong. Akhirnya ada yang kalah dan dia berjalan ke dalam gerbong dengan terong di dalam celananya. Orang-orang merasa jijik dan menertawai mereka. Cuma waktu melewati gangster, mereka langsung sopan karena takut. Si terong itu dikeluarkan dari celana, semua orang pun menertawainya. Tiba-tiba si terong jatuh ke pangkuan ibu guru yang sedang tidur, dan ibu guru pun terkaget. Niat ingin mengambil terong itu, Jong Gil malah terpeleset dan terjatuh memeluk ibu guru. Akhirnya mereka dihukum. Saat jam pelajaran berakhir, Jong Gil sedang berjalan di halaman sekolah dan memperhatikan gadis berambut pendek yang menjadi incarannya. Dengan mudah, Jong Gil mendekati gadis itu dan mengajaknya kencan. Temannya memperingatkan bahwa Jong Gil adalah playboy dan harus berhati-hati agar tidak terbuai dengan gumbalannya. Namun, gadis itu tetap menemui Jong Gil. Sesuai janji, Jong Gil dan siswi itu akhirnya bertemu dan makan bersama. Di sela-sela obrolan, Jong Gil melancarkan aksinya, yaitu merayu gadis itu, sedangkan yang dirayu hanya diam dan teringat perkataan temannya. Setelah dari kedai, mereka hendak nonton di bioskop, namun mereka malah bertemu Guangsik, ketua geng yang ditakuti Jong Gil. Guangsik memukul Jong Gil hingga ada memar sedikit. Jong Gil sedikit mengelak, dan Guangsik meninggalkannya. Jong Gil tidak langsung pulang begitu saja, malah dia melanjutkan rencana untuk menonton film. Saat sedang nonton, tiba-tiba tangan usil Jong Gil mulai meraba-raba pundak gadis itu. Dan entah keberanian dari mana, Jong Gil mulai mendekatkan wajahnya ke arah siswi itu dan menciumnya. Keesokan harinya, ada siswi baru di sekolah. Mendengar itu, Jong Gil jadi semangat dan mencari tahu siapa siswi baru itu. Dengan pura-pura, Jong Gil berjalan di ruang kelas siswi-siswi dan melihat siswi yang terlihat anggun, rambut berkepang 2, yang terlihat manis. Jong Gil pun pergi karena merasa sudah cukup untuk melihatnya. Ternyata gerak-gerik Jong Gil dipantau oleh Yong Sok. Saat pulang sekolah, Jong Gil dipanggil oleh Yong Sok. Dengan berat hati, Jong Gil mendatangi Yong Sok dan berfirasat buruk karena Jong Gil tahu Yong Sok adalah ketua geng perempuan. Yong Sok bertanya kenapa Jong Gil selalu merayu siswi sekolah, sedang padanya tidak. Jong Gil hanya diam saja. Dengan membengkokkan garpu, Yong Sok menyuruh Jong Gil untuk datang ke tempat persembunyiannya. Kemudian Yong Sok begitu saja langsung meninggalkan Jong Gil. Malam tiba, Yong Sok telah menunggu di tempat persembunyian Jong Gil dengan berpakaian feminin, berbeda dari diri dia biasanya. Pintu terbuka, Yong Sok sedikit merapikan riasannya. Namun saat dia melihat yang datang, ternyata temannya Jong Gil. Yong Sok pun marah dan menonjok siswa itu hingga berdarah karena sudah berani menyentuh Yong Sok. Keesokan hari saat di kereta, geng Guangsik dan geng dari sekolahnya Jong Gil ingin beradu jotos dan mereka pun turun dari kereta untuk siap-siap berkelahi. Dan Jong Gil pun ikut turun untuk menyaksikan pertarungan. Namun sayang, geng Guangsik yang menang. Muncullah geng Yong Sok tapi dia mencari Jong Gil, bukan Guangsik. Yong Sok bertanya mengapa Jong Gil tidak datang semalam.
Jonggil menjawab, ia takut berurusan dengan Yongsok karena ia adalah gadisnya Gwangsik. Yongsok menjelaskan, hubungan dengan Gwangsik hanya sebatas aliansi gangster. Gwangsik yang melihat Yongsok berbincang dengan Jonggil jadi penasaran. Gwangsik memanggil Jonggil, lalu bertanya ada urusan apa dia dengan Yongsok. Jonggil membalas bahwa tidak ada apa-apa antara dia dan Yongsok. Gwangsik pun mengiyakan, lalu pergi sambil menonjok perut Jonggil. Siang hari di sekolah, Jonggil yang sedang duduk di dalam kelas melihat ke arah lapangan dan melihat siswi pindahan yang bernama Sohee sedang duduk sendiri. Jonggil menyuruh temannya untuk kasih surat ke tempat duduk Sohee untuk mengajak Sohee bertemu nanti malam. Ketika malam tiba, Jonggil menunggu kedatangan Sohee. Pintu pun terbuka, namun yang datang bukanlah Sohee, melainkan Yongsuk dengan gaya rambut Sohee. Jonggil pun berwajah muram sehingga membuat Yongsuk pergi dari sana. Esok harinya, Jonggil menemukan sepatu di atas mejanya. Jonggil sudah tahu pasti bahwa yang memberi sepatu itu adalah Yongsuk. Dan benar saja, ketika Jonggil menemui Yongsuk, Yongsuk bilang ia sengaja membeli sepatu baru itu untuk Jonggil. Dan akhirnya Jonggil pun menerimanya karena ia sangat suka sepatunya. Yongsuk pun lega. Waktu pulang sekolah, seperti biasa, Jonggil pulang menggunakan kereta. Ketika Jonggil baru saja akan memakai sepatu yang diberikan Yongsuk, muncullah Gwangsik dan langsung mengambil sepatunya. Jonggil hanya bisa memasang wajah kesal, namun tidak berani untuk melawan. Keesokan hari, diadakan pelatihan praktek. Tiba-tiba seorang siswi berteriak, membuat semua orang memperhatikan, dan ternyata dia adalah Sohee. Di kakinya ada satu lintah yang menempel. Dengan sigap, Jonggil datang menolong Sohee dan mencabut lintahnya, dan juga mengambil kesempatan dengan menghisap darah yang ada di kaki Sohee. Dengan begitu, Sohee mulai luluh pada Jonggil dan ingin berterima kasih dengan bertemu di sebuah kafe. Sohee memberi hadiah kecil berupa pisau lipat. Sohee mengatakan benda itu cukup populer. Mereka berjalan-jalan dan melihat Yongsuk yang sedang bekerja membantu rumah makan ibunya. Sohee berkata kalau Yongsuk adalah anak yang malang karena di sekolah dikenal salah pergaulan dan menjadi anak nakal. Namun Jonggil menjawab kalau Yongsuk adalah anak yang baik, bisa dipercaya, dan punya solidaritas tinggi. Sohee terdiam. Di sisi lain, Yongsuk menangis karena melihat mereka berdua yang terlihat sedang berkencan dan bahagia. Keesokan harinya, di dalam kelas, Yongsuk terlihat asik mengobrol dengan gengnya dan melihat barang yang jatuh milik Sohee. Lalu Yongsuk menghampirinya dan mengembalikan barang yang jatuh itu dan berkata, lebih baik Sohee mengurangi rokok supaya tidak ada sakit di paru-parunya. Ternyata itu adalah rokok milik Sohee. Yongsuk lalu kembali ke tempat duduknya. Namun Sohee malah ingin mengajak Yongsuk untuk berbicara berdua. Ketika sampai di kamar mandi, Sohee membuka bajunya dan sengaja memancing emosi Yongsuk. Terjadilah perkelahian antara mereka. Para siswa mulai berdatangan. Jonggil juga mendengar hal itu langsung menghampiri tempat kejadian dan memaksa membuka pintu. Jonggil terkejut melihat Sohee yang sedang ditindih oleh Yongsuk. Jonggil pun langsung menghampiri keduanya dan memisahkannya, lalu memarahi Yongsuk karena telah berani melepas baju Sohee. Padahal faktanya, Yongsuk tidak melepas baju Sohee, bahkan yang memulai perkelahian adalah Sohee. Setelah kejadian tersebut, Sohee dan Yongsuk dipanggil ke ruang kepala sekolah bersama orang tua masing-masing. Terjadi keributan antara orang tua Sohee dan orang tua Yongsuk. Karena muak dengan keadaan ini, Yongsuk mulai berteriak pada percecokan orang tua dan berbicara langsung kepada kepala sekolah bahwa ia akan berhenti bersekolah. Lalu Yongsuk pergi meninggalkan ruang kepala sekolah dan bergegas pergi meninggalkan sekolah. Jonggil yang melihat dari jendela kelasnya juga merasa sedih dengan kepergian Yongsuk. Malam harinya, dua teman Jonggil yang sedang berjalan pulang, mereka melihat ke arah tempat persembunyian dan di sana terlihat Yongsuk ada. Mereka berdua memberitahu hal itu pada Jonggil. Jonggil menghampiri Yongsuk yang ada di tempat persembunyian dan bertanya keadaannya. Yongsuk hanya tersenyum santai dan menyuruh Jonggil untuk pergi dari sana karena ia ingin segera beristirahat. Ketika Jonggil di jalan menuju pulang, ia kembali untuk memastikan Yongsuk baik-baik saja. Ketika Jonggil masuk, Jonggil membenarkan kepala Yongsuk yang tidak menggunakan bantal. Namun Yongsuk terbangun. Jarak mereka yang semakin dekat,
dan saling berpandangan. Di luar tempat itu ternyata ada Sohee yang entah dari mana tiba-tiba dia ada di situ dan kaget melihat Yongsok dan Jonggil. Sohee pun melempar barang ke arah jendela dan mengalihkan perhatian Jonggil. Jonggil yang menyadari hadirnya Sohee langsung berlari menyusul, meninggalkan Yongsok sendirian. Lama-kelamaan Gwangsik menyadari keanehan antara Yongsok dan Jonggil. Gwangsik hendak menanyai dan memojokkan Yongsok. Yongsok berkata bahwa dirinya dan Gwangsik hanyalah aliansi geng. Tidak seharusnya Gwangsik terus-terusan mencampuri urusan Yongsok. Gwangsik yang tersulut emosi meninju tembok tepat di samping Yongsok. Besoknya Gwangsik mendatangi sekolah Jonggil untuk membuat perhitungan dan membawanya ke tempat tersembunyi. Di sana Jonggil dihajar. Yongsok yang mendapat kabar Jonggil dihajar langsung mendatangi tempat itu. Di sana Yongsok menemukan Jonggil yang sudah babak belur dan menyuruhnya untuk pergi dari situ, biar dia saja yang mengurus Gwangsik. Jonggil pun keluar meski cemas. Setelah melihat Yongsok keluar dengan selamat, Jonggil pun lega. Saat perjalanan pulang, Yongsok pun hanya mengikuti Jonggil dari arah belakang. Dan tiba-tiba Jonggil berbalik ke arah Yongsok dan bertanya, kenapa Yongsok menyukainya. Yongsok berkata bahwa cinta itu datang bisa dari mana saja dan tidak bisa dielak. Namun respon Jonggil adalah bahwa ia juga pernah menyukai Yongsok, tapi ia menyerah karena orang tua mereka. Diceritakan, Jonggil tidak suka karena ayahnya habis mabuk dan diantar pulang oleh ibu Yongsok. Jonggil pun menganggap ibu Yongsok sudah merusak rumah tangga ayahnya. Esok malamnya terlihat Sogi habis berbelanja dan pulang sendirian. Tiba-tiba ia didatangi segerombolan geng. Mereka adalah geng Gwangsik. Gwangsik berkata bahwa Jonggil telah melakukan sesuatu kepada wanitanya, maka dia harus melakukan hal yang sama agar keduanya impas. Dan di sana Gwangsik membuat Sohee ketakutan. Beruntung ada orang yang melihat, yang adalah guru sekolah Sohee. Gwangsik dan teman-temannya pun kabur. Sohee pun diantar pulang sampai di depan rumahnya. Ketika sampai, Sohee bertemu Jonggil yang berdiri di depan rumahnya. Namun dengan marah, Sohee menampar Jonggil dan berkata, "Kalau kau mencintaiku, kau harus membunuh Gwangsik." Dengan segala keberaniannya, Jonggil mencoba mengikuti Gwangsik yang berjalan sendirian. Ketika Jonggil hampir menusuk Gwangsik, dia tersadar dan malah ketakutan. Lalu Gwangsik menghajarnya, Jonggil pun kalah. Ketika malam, Gwangsik memberitahu Yongsok bahwa dia sudah balas dendam pada Jonggil dengan mengganggu wanitanya. Respon Yongsok hanya acuh. Lalu Gwangsik bertanya, apa Yongsok rela menyerahkan tahtanya jika Gwangsik tidak menyentuh Jonggil? Lalu Yongsok menjawab iya, asal Jonggil terbebas. Gwangsik masih belum puas. Gwangsik kembali bertanya, apa Yongsok memiliki perasaan pada Gwangsik? Yongsok dengan dingin menjawab, ia tidak pernah menyukai Gwangsik. Gwangsik tersenyum kecut dan pergi. Datanglah gangster perempuan, anak buah Yongsok dulu, yang siap untuk menghajar Yongsok. Di sisi lain, Jonggil datang ke markas Gwangsik untuk menghajarnya kembali dan untuk membalas dendam Sohee. Tapi Gwangsik membiarkan Jonggil pergi karena Gwangsik sudah berjanji tidak akan menyentuhnya lagi. Tapi Jonggil kembali memancing emosi Gwangsik sehingga ia dihajar hingga babak belur. Sesampai di rumah, Jonggil menangis. Ayahnya menghampirinya dan memarahinya. Suasana tidak semakin tenang. Jonggil malah menyalahkan kelakuan ayahnya yang selingkuh. Ayahnya menjelaskan bahwa ia harus berbohong, ayahnya selingkuh, padahal kenyataannya, ayahnya lah yang diselingkuhi. Jonggil yang mendengar itu langsung terdiam. Ia tidak tahu bahwa selama ini, ayahnya masih mengingat ibunya. Keesokan hari di kereta, Jonggil sedang mengantri di toilet, namun Gwangsik ada di dalam. Setelah Gwangsik keluar, Jonggil yang kaget langsung menunduk dan siap untuk ditampar. Tapi Gwangsik tidak menampar. Jonggil pun mendongak. Gwangsik merasa kasihan pada Yongsok yang rela dipukuli dan turun tahta demi orang lemah ini. Tiba-tiba Jonggil ingat kata-kata temannya, sehingga Jonggil emosi dan langsung menendang Gwangsik dan berlanjut pertengkaran. Saat perkelahian berlangsung, Jonggil dan Gwangsik terlempar dari kereta, namun untungnya mereka jatuh ke sungai, sehingga keduanya selamat. Setelah terbangun, Jonggil pun langsung membawa kembali sepatu yang diberikan Yongsok.
Dengan tergopoh-gopoh, Jonggil segera pergi ke rumah Yongsok. Tapi kata ibu Yongsok sudah pergi ke luar kota. Di situ Jonggil menyesal menangis histeris. Hari-hari mereka lalui masing-masing. Suatu hari Sohee ingin menemui Jonggil, namun Jonggil tidak menemuinya dan hanya memesankan makan dan mengembalikan pisau pemberian Sohee. Jonggil bahkan tidak meninggalkan pesan. Berkat kerja keras, Jonggil lulus. Begitu cepat waktu berlalu, nampak Jonggil dengan jas putih memasuki kawasan industri, sehingga menarik perhatian. Jonggil terus berjalan dan ternyata untuk menemui Yongsok. Setelah bertemu Yongsok, Jonggil memberi bunga dan bermaksud melamarnya. Yongsok pun merasa kaget dan bahagia. Film diakhiri dengan foto pernikahan mereka.